Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feliziana dengan NIM 20112300023 berasal dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas 4A. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi SPSS dalam mata kuliah statistik. Enjoy for watching. Dan di sini saya telah membuat tabel data statistik yang adanya nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pertanyaan-pertanyaan seterusnya. Lalu di sini kita menggunakan angka sebagai kode, yaitu jenis kelamin 1 artinya perempuan dan yang kedua artinya laki-laki, dan usia 1 dari 5 sampai 10 tahun, yang usia 2 10,5 sampai 15 tahun, dan usia 3 15,5 sampai 20 tahun. Lalu pendidikan 1 berarti SD, pendidikan 2 berarti SMP. Ada 4 kode dalam pertanyaan. Yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga tidak setuju, yang keempat sangat tidak setuju. Selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi SPSS dan kita memilih new dataset. Salin kembali yang tadi ada di Excel yang nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lain-lainnya. Kita salin ke variable view. Nama, jenis kelamin. Karena di sini kita nggak bisa pakai space, jadi kita pakai underscore atau nggak pakai space sama sekali. Underscore kelamin. Lalu ada usia dan pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada P1. Lalu di bagian nama kita ganti di bagian type-nya, dari numerik kita ganti menjadi string. Dan desimalnya diganti menjadi 0 semua sampai ke bawah. Lalu dari nama-nama tadi kita copy paste nama-namanya untuk dimasukkan ke variable view tadi, ke data view tadi, sorry. Maka saat kita sudah copy paste, tampilannya akan seperti ini. Data yang dari Excel tadi akan pindah ke data view SPSS. Dan kita pindah lagi ke variable view-nya. Lalu kita kembali lagi ke variable view-nya tadi itu. Value seperti kita akan tadi sempat kode yang kita bahas di awal, kita ganti di sini di nonnya. Misalnya value-nya 1. Perempuan. Add. Lalu 2 laki. Add. Lalu kita tekan OK. Usia juga. Usia 1 5 sampai 10. Add. Yang kedua
10,5 sampai 15. Add. Yang ketiga 15,5 sampai 20. Add. Kalau kita tekan OK, lalu kita tambahkan lagi yang pendidikan dari dua kode tadi. Yang pertama yaitu SD, add. Lalu yang kedua ada SMP, add. Oke. Lalu bagian pertanyaan tadi ada 4 kode. Yang pertama sangat setuju, add. Yang kedua setuju. Yang ketiga tidak setuju. Yang keempat sangat tidak setuju. Oke. Karena pertanyaan dari atas sampai ke bawah sama, jadi kita tinggal copy aja. Oke, lanjut. Setelah kita merubah values-nya, values dari nama, jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Jika kita ingin melihat data ini variabel atau tidak, kita kembali ke analis. Lalu selanjutnya kita ke analyze. Kita klik reliability analyze. Jika kita ingin melihat data ini analisisnya reliability atau tidak, kita pencet ini dan kita pindahkan pertanyaan-pertanyaannya ke items. Lalu setelah itu kita pencet OK, maka akan keluar hasil seperti ini. Ability. Dan di sini kita lihat di reliability statistik di Cron Batch Alpha itu ada titik 101 yang berarti 100, yang artinya datanya itu tidak reliability. Sedangkan data itu baru bisa dikatakan variabel jika dia nilainya itu di atas 500. Selanjutnya kita akan mencari data mean, median, modus, dan lain sebagainya. Kita buka deskripsi statistik, yaitu kita klik frequencies. Lalu semuanya kita blok. Setelah kita blok, kita pilih statistik. Di sini kita hitung data mana yang akan kita cari hasilnya nanti. Yang ingin kita cari, jadi kita mean, klik median, modus. Nah, setelah kita sudah memilih apa saja yang ingin kita cari dan kita menchecklistkan yang ingin kita dapatkan hasilnya, kita bisa tekan continue.
Setelah continue, kita juga memilih chartnya untuk yang bar chart. Lalu, kita tinggal menunggu data-datanya akan muncul dengan sendirinya. Dan inilah data-data yang telah kita cari hasilnya. Dan di sini juga terdapat jenis kelamin, usia, pendidikan yang telah terhitung dengan sendirinya tanpa kita menghitung manual lagi. Hanya dengan metode SPSS kita dapat mencarinya tanpa perlu bersusah payah menghitung secara satu-satu. Contohnya saja di pendidikan, misalnya frekuensi pendidikan ada sekitar 12 orang SMP dan 8 orang SD. Itu kita tidak perlu mencari tahu atau menghitung dengan sendirinya, karena melalui metode SPSS kita tinggal mengatur data angketnya saja dan itu sudah terhitung sendiri secara otomatis. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaannya, di sini juga sudah terotomatis terisi oleh aplikasi SPSS sendiri, di mana misalnya pada pertanyaan apakah murid merasa senang sekolah daring atau tidak, itu sudah terjawab. Misalnya murid perempuan menjawab sangat setuju ada berapa, tidak setuju ada berapa, sangat tidak setuju ada berapa, dan setuju ada berapa. Dan di sini kita juga dapat melihat di akhirnya, yaitu tuh bar chart. Di akhir dari hasil yang kita cari tadi akan ada bar chart yang seperti pada gambar yang tertera pada gambar ini. Dan inilah hasil dari rangkaian yang saya cari dalam metode SPSS. Jadi begitulah cara kita menggunakan aplikasi SPSS dalam penghitungan angket nanti yang dapat dihitung secara otomatis tanpa harus manual. Dan cukup itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.